Fan kisah misteri Saranjana, kota gaib nan modern yang konon terletak di Kalimantan Selatan. Saranjana menjadi perbincangan lantaran kisahnya yang penuh misteri, gaib, namun katanya modern. Seperti apa kisah kota misterius ini? Masyarakat Indonesia percaya dengan hal gaib sejak dahulu kala, bahkan sejumlah mitos dan legenda masih ada hingga kini. Advertisement. Salah satu misteri yang dipercaya hingga sekarang adalah keberadaan kampung atau kota Saranjana. Saranjana dipercaya berada di Kalimantan Selatan, lokasi tepatnya di Pulau Halimun atau Pulau Laut, ibu kota Kabupaten Kota Baru. Kisah mistis terkait kota ini adalah kawasan yang maju, jalan yang lebar, gedung yang tinggi, serta penduduk yang cantik dan tampan. Konon kabarnya siapa saja yang mencoba masuk ke Saranjana, tidak bisa kembali lagi atau keluar dari kota itu. Situs berita online Kompas.com pernah melansir kisah aneh terkait Saranjana yang pernah dialami beberapa orang. Pada 1980-an, pemerintah setempat pernah kaget dengan kedatangan pesanan sejumlah alat berat dari Jakarta. Peralatan berharga sangat mahal ini dipesan oleh seseorang dan telah dibayar lunas, alamatnya kota Saranjana. Saranjana sendiri di alam nyata dan secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru, Nahlo. Saranjana masyarakat Kota Baru percaya keberadaan Saranjana. Laman berita online Kumparan.com melansir bahwa sebagian masyarakat Kota Baru percaya keberadaan Saranjana. Sebenarnya, tidak diketahui secara pasti awal mula cerita mengenai kota gaib atau kota supranatural. Kalau ditanya ke orang Kota Baru, pasti mereka tahu soal Saranjana. Atau paling enggak mereka pernah dengar, ujar Masyur. Masyur adalah sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dia mengatakan kalau Saranjana tidak dapat dilepaskan dari aspek sejarah lisan, lantaran batas fakta atau mitosnya sangat tipis. Masyur melanjutkan keberadaan kota yang hilang ini bisa dilihat dari aspek historis melalui metode penelitian sejarah. Metode yang digunakan mulai dari metode heuristik, verifikasi, interpretasi, dan juga historiografi. Saranjana Pulau Laut dan keberadaan Saranjana. Jika kamu mencarinya di peta modern Indonesia, maka Pulau Laut ini nyaris tidak terlihat lantaran ukurannya yang kecil. Sebenarnya, tidak terlalu kecil sih ukuran pulau ini karena luasnya mencapai 1.873 km persegi, bandingkan dengan luas Jakarta yaitu 661 km persegi. Pulau ini mempunyai 6 kecamatan yang terdiri dari 74 desa dan 4 kelurahan, semuanya masuk Kabupaten Kota Baru. Kawasan ini masuk ke dalam Kabupaten Kota Baru, sebagian wilayah berada di Pulau Kalimantan. Pada 2005, jumlah penduduk pulau ini hanya sekitar 127.000 jiwa, sementara jumlah penduduk kabupaten ini adalah 256.000 jiwa. Ibu kota kabupaten ini berada di bagian utara pulau, namun memang tidak ada nama Saranjana atau Tanjung Saranjana. Tanjung Saranjana adalah nama lain dari Saranjana yang dikenal sebelumnya, malah ada di peta dan kamus zaman Belanda. Saranjana. Saranjana tercatat dalam peta zaman Belanda. Menurut dia, Saranjana sebagai kota bisa dilacak keberadaannya melalui peta pada zaman penjajahan Belanda. Peta itu bertajuk, Kaat van de Kust en Binnenlanden van Banjarmasin Behoorende Tot de Reize in Het Zuidelijke Gedeelte van Borneo. Kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia yaitu peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Borneo adalah nama lain dari Kalimantan, sementara peta ini dibuat oleh naturalis asal Jerman, Salomon Muller pada 1845 silam. Peta tersebut diterbitkan oleh Verhandelingen van Het Batavia as Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dalam Reizen en Onderzoekingen in den Indischen Archipel. Nama lain dari badan tersebut adalah Lembaga Penerbitan Peta Nusantara yang ada pada masa penjajahan Belanda. Muller menulis sebuah kawasan yang bernama Tanjung Saranjana dalam peta buatannya tersebut. Tanjung Saranjana ini berada di sebelah selatan Pulau Laut, silahkan lihat peta yang dilampirkan. Tepatnya berbatasan dengan wilayah Poelo Ekro Empoetan, Pulau Kerumputan, dan Poelo Ekijang, Pulau Kijang, ujar Masyur. Kemampuan Muller dalam membuat peta sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lagi, tentunya untuk melacak pulau ini secara historis. Muller adalah anggota Des Genootschaps en Natuurkundige Commissie in Nederlands Indie atau Dinas Kehutanan Hindia Belanda. Dia telah memperoleh pelatihan membuat peta dari Museum Leiden, Belanda. Museum ini sudah terkenal sejak dulu.
Ketika membuat peta tersebut, Muller sedang melakukan penelitian flora dan fauna di Hindia Belanda. Namun belum bisa dipastikan apakah Salomon Muller pernah berkunjung ke Tanjung Huk, Saranjana sebelum memetakannya, kata Masyhur. Saranjana. Nama Saranjana di dalam Kamus Bahasa Belanda untuk melacak keberadaan Saranjana ternyata bisa ditemukan di dalam Kamus Bahasa Belanda. Kamus yang dimaksud adalah Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlands Indie, beurt naar de jongste en beste berichten karya Peter Johannes Vet. Kamus tersebut diterbitkan di Amsterdam Pen van Kampen, lembaga penerbitan di Amsterdam, pada 1869. Vet menulis Saranjana ke aan de Zuid, Oostizijde van Poelo-Laut, Welk Eiland aan Borneo Zuid Oostpunt is gelegen. Kalau diartikan adalah, Saranjana, tanjung di sisi selatan Poelo-Laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Di mana lokasi Saranjana? Masyhur menyatakan sejumlah kemungkinan lokasi Saranjana, namun memang memerlukan penelitian lanjutan. Versi pertama, letak Saranjana berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan, ini berdasarkan penelitiannya. Lantas versi kedua, Saranjana berada di Teluk Tamiang, Pulau Laut, masih ada versi ketiga yang lebih lengkap. Versi ketiga, Saranjana ada di sebuah bukit kecil yang berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Bukit yang berhadapan langsung dengan laut ini memiliki pemandangan indah dan bisa dijadikan destinasi wisata. Tetapi, Masyhur menyatakan kalau lokasi ini memang dianggap angker oleh masyarakat sekitarnya. Melacak Saranjana dari sejarah lisan. Cara mencari tahu keberadaan Saranjana berdasarkan sumber lisan. Biasanya masyarakat lokal di Indonesia punya tradisi lisan yang kuat. Salah satu hipotesa dari Masyhur adalah Saranjana merupakan wilayah kekuasaan dari suku Dayak yang tinggal di Pulau Laut. Suku Dayak yang dimaksud adalah Dayak Samihim, subetnis yang tinggal di Kalimantan Selatan bagian timur laut. Berdasarkan penelitian antropolog Nurit Halowiradam, Dayak Samihim diperkirakan masuk rumpun Manyan. Dayak Samihim menyebar hingga ke Pulau Laut saat adanya pembentukan kerajaan negara Dipa. Hal ini bisa didapatkan dari sumber lisan lewat nyanyian orang Manyan bahwa kerajaan mereka yaitu Nansarunai dihancurkan pasukan dari Jawa, Majapahit. Orang Manyan terusir dan mengungsi ke sejumlah tempat di Kalimantan, termasuk orang Dayak Samihim yang tinggal di beberapa tempat di antaranya Pulau Laut. Sumber lainnya dari buku Sejarah Kota Baru yang terbit pada 2008, pada masa sebelum masuknya agama Islam, suku Dayak yang mendiami Kota Baru masih menganut kepercayaan animisme, mereka hidup berkelompok. Masyhur memperkirakan keberadaan Saranjana diperkirakan wilayah dari suku Dayak Samihim, sebelum 1660. Tahun 1660 ini diambil berdasarkan catatan sejarawan Goh Yun Fong yang menyatakan Pulau Laut menjadi hadiah atau tanah apanage. Hadiah ini diberikan oleh Kesultanan Banjar kepada Pangeran Purabaya sebagai penghormatan dan imbalan perdamaian. Sebelumnya, bangsawan Banjar telah mengangkat Raden Bagus menjadi Sultan Banjar yang memerintah dari 1660 hingga 1663. Masyhur menjelaskan lagi, secara terminologi, jika dibandingkan dengan kosakata India yaitu Saranjana berarti tanah yang diberikan. Melacak Saranjana dari sejarah lisan. Cara mencari tahu keberadaan Saranjana berdasarkan sumber lisan. Biasanya masyarakat lokal di Indonesia punya tradisi lisan yang kuat. Salah satu hipotesa dari Masyhur adalah Saranjana merupakan wilayah kekuasaan dari suku Dayak yang tinggal di Pulau Laut. Suku Dayak yang dimaksud adalah Dayak Samihim, subetnis yang tinggal di Kalimantan Selatan bagian timur laut. Berdasarkan penelitian antropolog Nurit Halowiradam, Dayak Samihim diperkirakan masuk rumpun Manyan. Dayak Samihim menyebar hingga ke Pulau Laut saat adanya pembentukan kerajaan negara Dipa. Hal ini bisa didapatkan dari sumber lisan lewat nyanyian orang Manyan bahwa kerajaan mereka yaitu Nansarunai dihancurkan pasukan dari Jawa, Majapahit. Orang Manyan terusir dan mengungsi ke sejumlah tempat di Kalimantan, termasuk orang Dayak Samihim yang tinggal di beberapa tempat di antaranya Pulau Laut. Sumber lainnya dari buku Sejarah Kota Baru yang terbit pada 2008, pada masa sebelum masuknya agama Islam, suku Dayak yang mendiami Kota Baru masih menganut kepercayaan animisme, mereka hidup berkelompok. Masyhur memperkirakan keberadaan Saranjana diperkirakan wilayah dari suku Dayak Samihim, sebelum 1660. Tahun 1660 ini diambil berdasarkan catatan sejarawan Goh Yun Fong yang menyatakan Pulau Laut menjadi hadiah atau tanah apanage.
Hadiah ini diberikan oleh Kesultanan Banjar kepada Pangeran Purabaya sebagai penghormatan dan imbalan perdamaian. Sebelumnya, bangsawan Banjar telah mengangkat Raden Bagus menjadi Sultan Banjar yang memerintah dari 1660 hingga 1663. Masyhur menjelaskan lagi, secara terminologi, jika dibandingkan dengan kosakata India yaitu Saranjana berarti tanah yang diberikan.